mohon maaf Bapak mengganggu waktu panjenengan. Mohon izin untuk menjalankan tugas dari program Guru Penggerak, yaitu mewawancarai Bapak Kepala Sekolah di instansi calon guru penggerak dan 2 kepala sekolah dari instansi yang lainnya. Izinkan saya menyampaikan yang pertama berkaitan dengan tujuan yang berkaitan dengan hari ini, yaitu penyelesaian tugas tentang demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan. Sebelumnya saya sampaikan tentu panjenengan dalam memimpin menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Penganjur ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tentunya perlu segera mengambil sebuah keputusan yang terbaik bagi semuanya, dan langkah-langkah kaitannya dengan pengambilan keputusan itu yang nanti akan saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kaitan dengan kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika ataupun kebutuhan moral? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan untuk terlibat Bapak Guru Penggerak. Intinya kami selaku pemimpin, selaku kepala sekolah, khususnya di Paum atau Usaha Muhammadiyah SMK Muhammadiyah Penganjur, dari apa yang disampaikan pertanyaan tersebut, maka untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada atau dilema itu setiap hari, intinya adalah untuk kesempatan bisa berkoordinasi. Jadi yang paling penting bisa menemukan kasus-kasus atau mengidentifikasi dengan cara satu dengan koordinasi. Kemudian harus turun ke lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah terbentuknya tim. Berikutnya menggunakan standar operasional prosedur yang sudah disepakati bersama. Itu berlaku untuk semua saja di lingkungan sekolah, khususnya bagi Bapak Ibu dan karyawan di lingkungan SMK Muhammadiyah Penganjur. Jadi pertanyaannya bagaimana mau bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, maka kita menggunakan prinsip-prinsip yang kami sebutkan tadi. Agar bagaimana itu kami ciptakan untuk bisa tidak hanya bisa mengidentifikasi kasus, tetapi bisa memberikan penyelesaian dan solusi yang paling penting. Terima kasih. Berarti berkaitan dengan identifikasi yang Bapak lakukan, yang pertama adalah berkoordinasi, kemudian turun ke lapangan, kemudian membuat tim dan melaksanakan standar operasional prosedur yang menjadi sebuah kesepakatan, dan itu berlaku untuk semuanya, kan Bapak? Ya, selanjutnya Bapak, selama ini panjenengan menjalankan pengambilan sebuah keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Jadi ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan itu? Baik, terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, karena ini pertanyaannya ada muatan sama-sama nilai bagusnya. Maka kami selaku pimpinan itu langkah pertama apa yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu harus ada ketemu koordinasi sebagai alat untuk bisa menemukan masalah. Jadi harus ada koordinasi. Jadi sampaikan pertanyaan dengan sama-sama benar, maka harus ada koordinasi. Duduk bersama, kita mungkin melalui rapat atau pertemuan khusus, apa yang pembicaranya apa. Nah,
Kemudian tindak lanjutnya adalah menggunakan skala prinsip tambahan lagi ya, yaitu skala prioritas. Maka skala prioritas itu yang paling penting disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah. Karena tiap sekolah itu beda permasalahan, maka kita sendiri yang tahu skala prioritasnya apa, kebutuhannya apa. Maka intinya adalah untuk bisa memberikan penyelesaian bahkan solusi dari dua hal yang benar, itu menggunakan penyelesaian skala prioritas, sehingga nanti solusinya insya Allah bisa terselesaikan dengan melalui prosedur yang ada. Intinya di skala prioritas. Kayaknya dengan pengambilan keputusan di mana kasus yang tadi disampaikan berkepentingan dengan sama-sama benar. Tentunya yang pertama dari koordinasi, kemudian menggunakan skala prioritas dalam kondisi sesuai dengan sekolah yang masing-masing. Saya lanjutkan Bapak, kayaknya dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini? Baik, untuk permasalahan atau identifikasi permasalahan di sekolah itu ada dua. Yang pertama, dilihat dulu skalanya pribadi atau kecil atau besar. Kalau skala kecil kita bisa hadirkan itu melalui koordinasi face to face. Kalau memang skala besar atau dibentuk semacam kepanitiaan atau suatu forum, ya kita gunakan forum. Maka kalau menggunakan contoh misalkan skala besar, kita melibatkan semua sekolah atau unsur-unsur yang berkepentingan. Contoh misalkan kalau di sekolah ada waka, ada kajur, maka langkah pertama kita buatkan rapat. Ya, langkah pertama rapat dulu permasalahan apa yang diangkat. Kami dalam contoh besar ya, besar. Rapat yaitu koordinasi dengan manajemen, karena kita di SMK kita itu ada namanya tim manajemen. Prinsip di SMK Muhammad Hasan Nganjuk harus ada tim manajemen dari SMK Muhammad Hasan Nganjuk. Kemudian kita bicarakan, kita bahas di tim tingkat manajemen dulu. Kemudian kalau sudah semua, baru kita buatkan undangan untuk berkoordinasi dalam skala besar, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Setelah dibuatkan undangan, diumumkan, kemudian dibuat daftar hadir, kemudian penentuan jadwalnya, baru kita laksanakan untuk koordinasi. Jadi itu untuk memberikan penyelesaian dan solusi, bahkan nanti ada evaluasi. Mungkin kalau ada tindak lanjut, maka perlu adanya evaluasi dan hasilnya akan ditindaklanjuti. Itu kalau skala besar. Kalau skala yang pribadi ya cukup hanya dengan bisa mandiri antara pimpinan atau dengan personal masing-masing. Terima kasih. Bapak, berkaitan dengan langkah-langkah yang tadi panjenengan sampaikan, tentunya yang dilakukan adalah melihat dulu skala kecil, kemudian skala yang besar, ataupun nanti maksudnya ada skala pribadi, di mana untuk yang skala kecil bisa diselesaikan dengan cara bertemu langsung face to face. Kemudian untuk yang skala besar tadi tentunya dirapatkan dengan manajemen terlebih dahulu, di mana di SMK Muhammad Hasan Nganjuk memiliki tim manajemennya, kemudian dibahas di tingkat manajemennya terlebih dahulu, kemudian setelahnya itu baru membuat sebuah undangan, kemudian daftar hadir disiapkan, kemudian melaksanakan dengan jadwal yang sudah diberikan, kemudian melakukan koordinasi, dan yang terakhir adalah evaluasi, dan bila perlu ada sebuah tindak lanjut dengan langkah prosedurnya. Baik Bapak, berkaitan dengan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan lakukan menganggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang dialami? Hal efektif apa dalam pengambilan keputusan yang tentunya
panjenengan selaku Bapak Kepala Sekolah mendapatkan sebuah kasus-kasus kaitan dengan dilema etika ini? Untuk sebuah kasus namanya kasus itu berarti suatu masalah, permasalahan di tingkat mungkin pribadi, kemudian juga di tingkat personal atau personal secara golongan atau bahkan sekolah. Kasus-kasus tersebut bagi kepala sekolah itu harus mengetahui akar permasalahannya. Maka kepala sekolah harus mengetahui sebelum mengambil keputusan, mencari akar permasalahan atau mengidentifikasi melalui interview atau koordinasi kecil, itu sesuai dengan pokok permasalahan. Contoh misalkan di bidang kurikulum ada permasalahan baik itu pendidik atau pembelajaran, kita panggil, kita diskusikan apa ini masalah, kemudian kita sampaikan bersama. Kemudian kalau masalah besar ya kita rapatkan. Nah, kesimpulannya adalah kami selaku pimpinan kepala sekolah dalam mengambil keputusan-keputusan yang efektif yang berkenaan dengan etika atau yang lainnya, maka kami tidak memutuskan secara sepihak. Walaupun kami kepala sekolah, kami tidak memutuskan secara pihak langsung, tidak, tetapi melalui SOP yang ada, yaitu dilalui dulu dengan SOP-nya melalui tim manajemen, kemudian disampaikan di forum manajemen diperlukan apa tindak lanjutnya, baru nanti keputusannya bisa ditentukan oleh kepala sekolah berdasarkan solusi, pendapat, arahan, masukan dari beberapa tim manajemen yang ada, tentunya menggunakan skala prioritas dan objektivitas yang ada, tidak berdasarkan informasi saja, tetapi langsung ditindaklanjuti ke lapangan. Jadi untuk hal tersebut kepala sekolah atau pimpinan itu tetap menggunakan koordinasi, yaitu melalui tim manajemen yang ada, baru bisa diputuskan untuk suatu keputusan. Kemudian kalau itu yang bersifat emergensi, maka dalam kasus yang khusus emergensi, keputusan tersebut bisa dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu langsung diambil keputusan, tentunya dengan mengetahui permasalahan, dengan masukan informasi yang ada, dengan catatan yang ada, baru diputuskan secara langsung. Itu pun solusi atau keputusannya itu nanti bisa disampaikan dalam rapat koordinasi dengan manajemen yang diambil setiap seminggu sekali. Jadi untuk di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk itu ada rapat setiap seminggu sekali, rapat koordinasi tim manajemen. Jadi kalau misalnya ada emergensi keputusan, maka kepala sekolah langsung mengambil sikap untuk menentukan keputusan secara langsung, kemudian untuk dilaksanakan. Tentunya untuk evaluasinya tetap disampaikan hasilnya pada rapat koordinasi manajemen di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih. Baik Bapak, untuk kaitan dengan efektifnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh panjenengan, langkahnya adalah satu, tentunya harus tahu akar permasalahan, identifikasi dengan interview atau koordinasi secara kecil. Kemudian contoh yang pernah dilakukan adalah kaitan dengan di bidang kurikulum, baik itu pendidik atau pengajar, ada permasalahan, maka perlu didiskusikan apa yang terjadi dan seterusnya. Kemudian adapun keputusannya tidak secara sepihak, melainkan dengan menggunakan SOP, dengan melalui tim manajemen yang memang sudah ada di SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk untuk didiskusikan, dan keputusan tersebut tentunya ditentukan menggunakan skala prioritas, objektif, tidak pada informasi yang diberikan secara langsung oleh orangnya, tapi bisa langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang terjadi.
Kemudian untuk yang bersifat emergensi atau yang memang perlu segera diberikan keputusannya, maka panjenengan selaku Bapak Sekolah bisa langsung memberikan keputusannya. Kalau saya tadi mendengarkan, tetapi keputusan tersebut itu juga nanti akan dievaluasi dan disampaikan kepada tim manajemen pada saat rapat, di mana rapat tim manajemennya dalam 1 minggu terdapat 1 kali rapat. Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin terjadi di lapangan, khususnya di sekolah panjenengan, kaitan dengan yang terjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang pernah panjenengan hadapi, bagaimana Bapak? Untuk tantangan selama ini di lingkungan SMK Muhammad Suci Nganjuk adalah itu bersifat intern dan ekstern. Yang ekstern itu lingkungan, tantangan lingkungan, karena lingkungan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat sosial, sehingga perlu ada kajian-kajian untuk bisa bersinergi dengan masyarakat dan sekolah atau stakeholder. Yang intern tantangannya adalah para pendidik, guru karyawan, juga dengan siswa, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Karena dalam suatu manajemen kepemimpinan, sekolah bisa maju, sekolah bisa ada inovasi, itu perlu adanya sinergitas, kompak, dan selalu terorganisasi dengan baik. Jadi ada 2, yaitu tantangan intern dan ekstern. Tadi sampaikan yang ekstern adalah luar lingkungan, karena banyak masalah. Contohnya lingkungan, banyak kenakalan dari pengaruh-pengaruh dari siswa kita, sehingga siswa kita indisipliner, atau juga dari bapak ibu guru yang intern, karyawan juga indisipliner, sehingga mempengaruhi daripada kegiatan-kegiatan di sekolah. Jadi tantangan yang panjenengan hadapi ada 2 tantangan, di mana ada tantangan di dalam atau internalnya, kemudian ada tantangan yang di luar atau eksternalnya. Untuk yang intern tentunya yang pernah panjenengan hadapi adalah kaitan dengan pendidik atau guru ataupun siswa, kaitan dengan kedisiplinan yang mungkin terjadi masih perlu ada perbaikan. Kemudian di eksternalnya kaitan dengan masyarakat dan sosial, maka sinergi kaitan dengan masyarakat dan sekolah memang perlu harus dijalankan, dan itu juga ada beberapa tantangan yang hari ini panjenengan hadapi yang berbeda. Kemudian Bapak, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan juga langsung bisa menyelesaikan di tempat, ataukah mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik itu bentuk atau prosedurnya seperti yang pernah panjenengan jalankan? Kami selaku pimpinan di SMK Muhammad Suci Nganjuk, dalam pertama kali dilantik menjadi kepala sekolah, tentunya ada program dari kepala sekolah untuk bisa dikerjakan, baik itu di tingkat tahunan atau sifatnya 4 tahunan. Maka yang untuk tahunan itu ada kegiatan apa saja, itu untuk contoh untuk bisa mengantisipasi secara cepat kegiatan di sekolah, yaitu khususnya untuk bapak ibu guru, kami membuat laporan atau jurnal dari kepala sekolah, membuat sendiri berdasarkan pengalaman kami, yaitu membuat semacam buku laporan keaktifan guru. Ini contoh saja salah satu. Jadi ada laporan kondisi pembelajaran berdasarkan pengamatan di lapangan secara langsung setiap hari. Jadi ada catatan nomor hari tanggal
nama guru mata pelajaran pada jam berapa, kelas atau di lab, bengkel, izin ada tugas, sakit, kemudian ada dinas kepentingan sekolah kosong ada, kemudian ini ada tanda tangan dari wakar, kemudian dari kepala sekolah. Ini pun dilakukan seminggu sekali atau 2 kali di sampel. Jadi ada semacam jurnal dari kami sendiri, kami buat untuk kreativitas sendiri sebagai bahan dasar untuk melaksanakan tindakan khususnya yang berkenaan dengan kegiatan pendidikan di sekolah. Itu nanti sebagai penjabaran yang lainnya, jadi di breakdown ke bawah berdasarkan pengamatan dari kami. Contoh misalkan ada pengamatan tapi sifatnya sampling, artinya sampling tidak tiap hari, sampling, kemudian ada kasus jam kosong, siapa gurunya, kita telusuri ada apa dan sebagainya. 1-2 kali, 3 kali baru kita buatkan catatan khusus, baru nanti per semester kita evaluasi, kemudian kita ambil keputusan apakah diberikan tindakan reward dan punishing, yaitu berupa penghargaan atau berupa punishnya kalau reward berarti penghargaan atau punishingnya mungkin untuk pengurangan jam dan seterusnya. Itu langkah kami dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Berarti kaitan dengan pelaksanaannya, panjenengan sudah memiliki jadwal tertentu kaitan dengan hal-hal yang akan dilaksanakan di lapangan. Tentunya salah satunya adalah panjenengan membuat sebuah jurnal keaktifan, menjadikan sebuah laporan di mana nanti langkah yang panjenengan lakukan adalah menggunakan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan, kemudian hasilnya ditandatangani dan diketahui oleh para waka dan panjenengan, kemudian dilakukan seminggu sekali dan ini sifatnya diberikan sampling, jadi tidak semuanya kan. Dari sampling itu kalau memang nanti ada permasalahan kaitan dengan ada jam kosong, kemudian menanyakan kaitan dengan jam kosong siapa yang bertugas di situ, kemudian permasalahannya apa, kemudian nanti jika memang ternyata di perjalanan yang bersangkutan melanggar perlu ada koordinasi untuk menanyakan, dan tentunya jika ada yang lainnya yang memang nanti punya prestasi panjenengan akan memberikan rewardnya, dan tentunya bagi yang mungkin kurang disiplin panjenengan akan memberikan sebuah punishment sebagai salah satu kontrol untuk sekolah panjenengan. Berikutnya Bapak, adakah seseorang ataukah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan di mana kasus-kasus yang panjenengan hadapi selama ini? Adakah yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Untuk mengambil suatu keputusan itu memang harus ada yang membantu. Artinya tidak diputuskan secara pribadi, itu menggunakan metodenya koordinasi. Jadi kami seperti yang disampaikan di awal, yaitu menggunakan koordinasi manajemen setiap seminggu sekali. Itulah ajang untuk penyampaian evaluasi, kemudian tindak lanjut atau yang lainnya permasalahannya yang bisa memberikan solusi yang terbaik bagi sekolah. Mungkin dari manajemen tersebut karena diwakili oleh masing-masing waka, ada saran masukan dari masing-masing waka sesuai dengan tupoksi yang ada bisa disampaikan di ajang atau di media koordinasi manajemen tersebut. Contoh misalkan di waka, tupoksi dari waka sarpras misalkan, mungkin disampaikan Pak ini kurang Pak, kemudian atau fasilitas dari kegiatan di bengkel kurang ini, bisa disampaikan secara langsung. Ini nanti diagendakan, diprogramkan dalam bentuk pengadaan barang, pembelian barang, kemudian sampai penyerahan dan diakhiri dengan inventarisasi. Itu salah satu contoh dari kami dalam memberikan keputusan dan solusi. Jadi kembali lagi
manajemen itu berkoordinasi. Berarti untuk mengambil sebuah keputusan tentunya panjenengan tidak secara pantang mengambil sebuah keputusan sendiri, kemudian untuk memutuskannya panjenengan berkoordinasi dengan tim manajemen dari masing-masing waka yang memang sudah diamanahkan di setiap 1 kali dalam seminggu, ngeten nggih. Kemudian untuk masing-masing waka bisa menyampaikan informasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebagai contoh, jika memang diambil sebagai waka sarpras melaporkan kondisi mungkin keadaan di bengkel, kemudian jika perlu ada sebuah pengadaan atau pembelian barang, maka nanti akan direncanakan dengan baik, kemudian nanti bisa diinventariskan sebagai barang milik sekolah dan itu untuk perbaikan. Jadi mempermudah panjenengan dalam memberikan sebuah keputusan dan untuk kebaikan sekolah SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk ke depan. Ya, jadi intinya melalui koordinasi. Melalui koordinasi, siap. Kemudian untuk yang terakhir Bapak, dari semua hal yang panjenengan tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan berkenaan dengan pengambilan sebuah keputusan berkaitan dengan kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah panjenengan? Baik, terima kasih. Jadi semua yang ada permasalahan ini, hal yang disampaikan pembelajaran yang dapat kami petik itu satu, rumusnya satu, perlu kekompakan, jadi bersinergitas. Maka kami menjalankan kepemimpinan di era kami periode ini SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk, kami ciptakan mutu 3 mutu: berkarakter, disiplin, dan profesional. Itu yang 3 hal tersebut. Jadi 3 hal tersebut menjadi core value untuk melaksanakan skala besar SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk. Disiplin, berkarakter, dan profesional itu ada core value-nya dari kami. Jadi hal tersebut bisa dijadikan pegangan dan pengalamannya tadi diperlukan kekeluargaan, kebersamaan, kemudian sinergisitas, disiplin, kemudian juga yang paling penting adalah pembinaan, terus koordinasi. Itu yang disampaikan tentunya secara besar, yaitu dengan stakeholder yang ada di lingkungan SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk. Tentunya kami juga mempunyai atasan, yaitu dari yayasan atau perserikatan Muhammadiyah di daerah Nganjuk. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kaitan dengan yang terakhir tadi, ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman panjenengan dalam memutuskan sebuah kasus-kasus yang pernah panjenengan alami. Tentunya yang pertama adalah mencoba menciptakan kekompakan di masa panjenengan dilantik hingga sampai nanti berakhirnya. Kemudian panjenengan juga menciptakan sebuah moto SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk, yaitu disiplin, kemudian berkarakter, dan profesional. Dan ini menjadi sebuah core value yang akan dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk ini. Kemudian rasa kekeluargaan, kebersamaan, kemudian disiplin dan sinergitas juga menjadi salah satu tumbuhan panjenengan. Kemudian pembinaan dan koordinasi untuk semuanya di stakeholder di SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk juga merupakan langkah yang panjenengan lakukan. Dan ditambah lagi karena memang SMK Muhammadiyah Satu Nganjuk merupakan sekolahnya milik Perserikatan Muhammadiyah, panjenengan juga tentunya senantiasa selalu mengkomunikasikan dengan yayasan di atasnya, yaitu di pimpinan daerah Muhammadiyah khususnya di Kabupaten Nganjuk. Ngeten nggih Bapak. Ya. Bapak, untuk yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan waktu luangnya kepada saya untuk sedikit tadi memberikan pertanyaan pada panjenengan. Semoga dalam menjalankan tugas yang hari ini Perserikatan membantu untuk panjenengan,
bisa panjenengan nanti laksanakan dengan tuntas dengan baik, dengan istiqomah, dan semoga Allah memberikan kemudahan, kemudian petunjuk sehingga kedepannya SMK Muhammadiyah Nganjuk ini melalui kemungkinan panjenengan nanti akan lebih baik dan sukses lagi. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Monggo, nyala. Ya. Ada yang perlu saya bantu Bapak? Mohon maaf Bapak, perkenalkan saya Didi Suwarno. Ini dari SMK Muhammadiyah Nganjuk. Saya merupakan calon guru penggerak Bapak angkatan yang ke-7. Selamat. Meminta izin ke panjenengan untuk meminta waktu sebentar. Kaitannya dengan apa? Saya akan menjalankan tugas untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Hari ini saya menjadi panjenengan untuk nanti mewawancarainya. Tujuannya saya akan menuntaskan kaitan dengan demonstrasi kontekstual di modul 3.1 di calon guru penggerak. Sebelum nanti saya sampaikan Bapak, ada beberapa hal yang mungkin memang terkadang selaku Bapak Kepala Sekolah itu akan menghadapi bermacam-macam permasalahan, dan ada permasalahan itu perlu segera mengambil sebuah keputusan yang cepat dan baik dan nanti berdampak pada hal yang baik. Dan ini nanti yang akan saya tanyakan kepada panjenengan adalah langkah-langkah kaitan dengan pengambilan keputusan itu seperti apa di sekolah panjenengan. Baiklah Bapak, yang pertama yang akan saya tanyakan panjenengan adalah selama ini Bapak, panjenengan dalam mengidentifikasi kaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di instansi panjenengan merupakan sebuah dilema etika ataukah rujukan moral, bagaimana panjenengan dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada itu? Yang berkaitan dengan dilema seperti itu, ya kita lihat konteks masalahnya bagaimana. Misalkan kondisi anak yang di satu sisi misalkan dia yatim piatu, kemudian belum bisa bayar, ya kita kasih toleransi agar nanti bisa tetap berjalan mengikuti kegiatan yang ada. Jadi kita fleksibel saja di dalam, tapi konteks masalahnya di mana. Bagi kami misalkan ketika ada masalah ya kita selesaikan secara konteksnya di mana, kita urai, kemudian kita kalau butuh rapat ya kita rapatkan. Tapi jangan sampai kemudian menjadi beban atau mungkin menjadi menang kalah. Itu juga hanya keadilan adil. Itu Pak Didi. Berarti dalam mengidentifikasi sebuah kasus yang terjadi di instansi panjenengan, langkah yang panjenengan lakukan adalah satu, tentunya harus mengetahui dulu konteks permasalahannya dulu, ya Pak. Kemudian sebagai contoh, jika memang ada anak yang kesulitan dalam membayar, misalnya yatim piatu, maka perlunya ada sebuah toleransi bagaimana kondisi anak itu nanti tetap bisa bersekolah walaupun dalam kondisi yang tidak mampu, dan sifatnya fleksibel, ya, sesuai kondisi saja. Kemudian Bapak, kaitan dengan yang selama ini panjenengan dalam menjalankan sebuah pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dengan dibenturkan ketika melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu itu ternyata dibenturkan dengan kepentingan yang sama-sama benar, ataukah sama-sama yang mengandung nilai kebajikan, maka bagaimana panjenengan dalam menjalankan keputusan itu Bapak? Yang jelas kalau sama-sama benar seperti itu ya kita bentuk tim, ya. Kita bentuk tim, kemudian kita rapatkan strategi apa yang kita lakukan, kemudian setelah itu asesmen di lapangan sejauh mana kebenarannya dan sebagainya. Kalau memang ada yang sama-sama benar, ya bagaimana kita
asisnya keadilan itu tadi gitu. Saya keadilan. Kalau ada yang benar, ada yang salah, ya kita untuk yang salah ini bagaimana harus dilindungi, jangan sampai menjadikan dia malu, kemudian menjadikan beban berat sebagainya. Yang penting itu anak juga benar salah itu ya yang jelas ya harus adil, harus aman. Jangan sampai mereka yang salah misalkan walaupun salah tapi jangan kemudian disalahkan, karena itu akan menjadikan beban mental, beban moral, anak tidak sekolah lagi. Itu yang berat nanti. Dan itu pasti luka kalau misalkan walaupun salah dia pasti akan luka dan sulit untuk menyembuhkan itu lama. Itu begitu. Berarti kaitan dengan pengambilan sebuah keputusan yang ingin lakukan tadi, tentunya ada tim untuk kita rapatkan strategi apa yang perlu dilakukan, dan tentunya asesmen di lapangan perlu dijalankan dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana keadilan itu bisa dijalankan untuk semuanya. Tambah aman itu, atau melindungi. Jangan sampai nanti walaupun dia salah kemudian dijudge salah. Itu yang bagi kami itu akan membekas kepada anak, dan anak akan dipermalukan banyak orang. Jadi harus aman juga begitu. Jadi selama ini jika ada kejadian yang pernah terjadi itu, maka meskipun terkadang anak itu melakukan sebuah tindakan yang salah, sekolah tidak kemudian menjudge bahwa yang dilakukan itu adalah salah, hingga kemudian buat buka yang bersangkutan, hingga kemudian berhubungan bisa panjang. Ya, sampai seperti itu. Nanti kasihan dia mau belajar kan eman-eman. Kesalahan kan cuma kesalahan bisa diperbaiki. Jadi keamanan, keadilan memang perlu dijalankan. Baiklah Bapak, kaitan dengan langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini kaitan dengan pengambilan keputusan itu Bapak? Kita lihat yang pertama adalah lihat tadi apa ya? Tadi lihat permasalahannya apa, kemudian siapa-siapa yang terlibat di sana. Nah, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta itu dan kemudian kita analisa yang benar yang salah, diskusikan, kemudian ada solusi-solusi yang tadi yang berkeadilan, kemudian solutif, yang jangan sampai kemudian saling melukai dan sebagainya. Nah, sehingga ini nanti setelah itu baru kita putuskan. Jadi jangan sampai kita tetap asesnya. Jadi prosedur-prosedurnya harus tahapan. Kalau perlu misalkan datangkan orang tua ya kita datangkan Pak. Jadi kita siapa-siapa yang kita datangkan sampai nanti ketika permasalahan sudah selesai di sekolah, anak sama anak misalkan, itu kemudian anak melaporkan ke orang tua nggak terima ini harus tetap kita sinkronkan bersama. Nah, sampai nanti di sini selesai, di rumah selesai. Nah, sekolah itu hanya titipan ya, orang tua harus tahu, wali harus tahu, jangan kita pendam sendiri. Berarti kaitannya dengan langkah ataupun prosedur yang selama ini panjenengan lakukan, tentunya yang pertama adalah mengidentifikasi atau melihat permasalahan yang ada. Kemudian setelah itu panjenengan mencoba untuk siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan itu, kemudian melihat fakta-fakta yang terjadi bagaimana di lapangan seperti itu, kemudian hal-hal yang lainnya tentunya dengan senantiasa mencoba berkeadilan tanpa melukai. Artinya memberikan keputusan yang tidak kemudian berdampak pada anak, hal yang tidak baik. Dan panjenengan juga mengusahakan bahwasanya orang tua memang perlu dikoordinasikan dengan baik bersama dengan siswanya agar hal-hal berkaitan dengan permasalahan yang terjadi tidak ke belakangannya dan gitu. Kemudian Bapak, ada hal-hal apa saja yang mungkin selama ini panjenengan anggap sudah efektif ya, dalam mengambilkan sebuah keputusan, tentunya dalam kasus-kasus yang mungkin panjenengan alami selama memimpin di saat panjenengan? Ya itu tadi, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip keadilan dalam mengambil keputusan itu, nanti orang akan tumbuh jelas bahwa setiap permasalahan itu diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan arif, dengan bijaksana, aman, tidak melukai. Sehingga itu orang tua akan senang gitu. Walaupun
Jadi saling menerima, kalau sudah menerima kan enak kita. Ya tetap prinsipnya keadilan, tapi ya ya sekolah tetap nanti juga akan mendapatkan kelas. Kalau yang saya katakan tadi, kalau misalkan anak terlalu dicas ya nanti belakangnya akan berbuntut. Walaupun salah, ini tetap bisa dibina, kecuali kalau memang sudah parah gitu aja. Kalau kasusnya kasus hukum atau kasus yang berkenaan dengan itu, yang harus kita serahkan pada yang berwajib. Jadi menggunakan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan itu yang memang didasarkan panjenengan, dan tentunya membangun sebuah trust, sebuah kepercayaan yang ada di sini, dan harapannya semuanya bisa menerima dengan kelegoan nantinya ketika mas sudah merasa legowo, ikhlas dalam menerima keputusan yang terjadi itu, maka nanti kan ke belakang tidak akan ada permasalahan. Kemudian Bapak, kaitannya dengan hal berikutnya, hal-hal yang terjadi selama ini, ada tantangan-tantangan yang panjenengan hadapi selama pengambilan keputusan, kasus-kasus yang pernah terjadi di instansi panjenengan. Tantangan-tantangan apa yang hari ini pernah panjenengan alami selama pengambilan keputusan ini? Ya, kalau masalah-masalah tantangan itu sangat kompleks berarti. Ya, kalau yang terberat ya itu masalah kita itu kadang-kadang anak ada yang jahil gitu ya, yang jahil kemudian dianggap mencuri, itu kan susah juga. Nah, tapi di satu sisi kita harus bisa memberikan keputusan anak itu ya diberitahu, dibina agar tidak mengulangi perbuatannya. Kalau hanya sifatnya, yang anehnya kadang-kadang sifatnya prank tuh. Prank itu kadang-kadang kan antara benar salah kan susah gitu. Tapi tetap kita harus mengambil, kita harus tegur, kita harus ambil keputusan bahwa itu tidak benar. Nah, itu jangan dilakukan lagi. Antara prank itu kan antara benar dan salah kan nggak bisa. Kalau dikembalikan kan berarti itu prank, kalau tidak dikembalikan kan berarti itu mengambil atau mencuri, itu salah. Itu yang kadang-kadang nggak baru dicowari serius baru dia bilang prank, itu kan aneh gitu. Kan zaman-zamannya prank-prank ini yang membuat kadang susah. Tapi kita harus bisa memberikan keputusan dengan baik bahwa ini nggak benar gitu. Kita tetap panggil gitu. Kita anak buat pernyataan, kemudian orang tua juga karena diberitahu. Kalau nanti itu terjadi beneran, itu kan akan membiasakan anak melakukan tindakan yang tidak baik. Alasan prank kadang-kadang menjadi penutupnya. Nah, ini kan yang harus dihindari. Anak sudah bingung, yang punya barang bingung, sekolah sudah bingung mencari, baru ketika ketemu ternyata bilang prank. Ya tetap harus kita tindak tegas sebuah pernyataan bahwa tidak mengulangi lagi. Berarti memang terkadang tantangan-tantangan yang dari panjenengan ketika berada di lapangan itu memang ya sifatnya kompleks, ya, cuma satu. Mungkin ya baik dari gurunya mungkin atau siswanya dan sebagainya. Dan mungkin hal-hal pembinaan agar tidak mengulangi lagi dari perbuatan itu menjadi salah satu tugas panjenengan untuk bisa. Ya, harus kita lakukan itu. Dan mungkin tadi yang disampaikan Pak Andi kaitannya dengan contoh kan ada siswa yang sukanya ngeprank, nanti ngeprank padahal kalau ditanya apakah yang bersangkutan itu melakukan tindakan itu, padahal sebenarnya ya dia nanti tidak melakukan ternyata ya terjadi dan tidak ternyata juga seolah menyampaikan bahwa itu tidak ternyata. Ini kan mengalami sebuah dilema dan panjenengan akan mencoba untuk memberikan sebuah keputusan yang terbaik agar nanti tidak terjadi suatu hal yang lainnya. Nggih, Pak Andi. Kemudian Pak Andi, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal kaitan dengan penyelesaian dalam kasus-kasus yang pernah panjenengan alami? Jadi panjenengan membuat sebuah list jadwalnya. Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan pada saat itu di tempat mungkin, ataukah mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya setelah waktu mungkin, ataukah ada bentuk atau prosedur yang lainnya yang pernah panjenengan lakukan selama ini? Yang jelas kalau setiap permasalahan itu kita
ada skala prioritas Pak Didik, mana yang gawat, mana yang penting, mana yang kurang penting dan sebagainya, yang mana yang bisa ditunda. Contoh kalau masalah penting gitu ya harus kita tindak lanjuti segera. Jadi tadi misalkan kehilangan barang itu harus tindak lanjuti hari itu juga. Kalau tindakan hal seperti itu urgent harus kita eksekusi hari itu juga, hingga nanti tidak melambat, tidak mengulang. Tapi yang sifatnya misalkan penanganan anak misalkan, itu kita lihat prioritasnya mana yang langkah-langkahnya nanti tetap kita tentukan, misalkan siapa yang menangani dulu. Misalkan terus di sini kan misalkan guru bidang studi nangani, kalau misalkan kalau berkenaan dengan mapel, kalau berkenaan dengan tidak masuk ya di sekali kelas, kemudian di BP, kemudian kunjung, dan setelah itu kunjungan dan seterusnya, itu ada langkah-langkahnya Pak Didik. Sehingga ketika setelah itu maka dikumpulkan masalahnya apa. Misalkan kalau dia tidak masuk ya masalahnya apa, masalahnya misalkan punya telat seperti sarapan, atau mungkin karena motornya gantian, itu banyak beberapa masalah di anak. Mungkin bangunnya kesiangan karena malamnya begadang atau malamnya kerja, itu harus kita selesaikan. Misalkan kalau berkenaan dengan orang lain seperti orang kerja ya harus bisa diatur waktunya. Kalau sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hari Sabtu, Minggu ngambil yang agak maju saja siang atau apa, kita kasih solusi-solusi sehingga anak atau mungkin yang bersangkutan itu bisa menerima dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan anak itu. Jadi kita kembali lagi tidak boleh menjustifikasi kemudian harus salah, tetap ada win-win solution. Jangan sampai dibiarkan kemudian kita maksa kamu harus datang sekian tapi tidak ada solusi. Kalau misalkan berkaitan dengan kendaraan, misalkan pernah kita alami itu ya temennya yang dekat itu kita ajak ngobrol, kemudian suruh goceng atau apa, itu seperti itu. Jadi ada win-win solution sehingga mereka juga bisa sekolah sesuai dengan. Berarti kaitan dengan penanganan, kaitan dengan jadwal yang tadi saya sampaikan, data yang panjenengan berkenaan dengan penyelesaian kasus-kasus tadi, panjenengan coba mengelompokkan dengan skala prioritas, karena yang harus segera ditangani, apakah ini termasuk prioritas yang sangat penting yang harus diputuskan, ataukah mungkin perlu ada penanganan berikutnya jangkanya agak panjang ya. Dan hal-hal yang tadi panjenengan sudah sampaikan kaitan dengan penanganan anak, sebagai contoh tadi siapa yang menangani, apakah itu guru, apakah itu wali kelas, apakah BK, ataukah yang lainnya, kan juga harus menyesuaikan posisinya itu di mana. Kemudian langkah berikutnya dan juga harus perlu diketahui adalah identifikasi permasalahan. Kira-kira anak ini punya masalah apa, ternyata gitu. Langkah yang memulai dilakukan, kemudian menemukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang memang harus dikumpulkan untuk kita gali, kita analisis apakah ini termasuk kategori yang benar ataukah salah, kan gitu. Kemudian diskusi, membuat solusi-solusi. Kalau tadi saya juga sampaikan adalah ada win solution, karena dengan yang harus dilakukan agar tentunya keputusan yang nanti diambil bisa yang terbaik. Kalau toh memang perlu ditinjau kembali, karena keputusan kan juga akan terubah sifatnya dan bisa direfleksikan gitu. Biasanya nggak terlalu membuat keputusan. Tetap harus ada evaluasi dalam jangka waktu berapa kok anaknya sudah bagus. Tapi juga kita jaga itu biar dia konsisten dengan apa yang disepakati. Misalnya kalau ada pelanggaran kan harus begini kan tahapnya itu. Ada dukungan dari orang tua, dukungan dari orang-orang dekatnya itu. Seperti itu. Kemudian Bapak, adakah seseorang ataukah mungkin ada faktor-faktor yang mungkin selama ini membantu panjenengan atau mungkin bahkan memperlancar panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan yang mungkin terjadi kaitan dengan kasus yang ada di instansi panjenengan. Jadi mungkinkah ada orang ataukah mungkin faktor yang lainnya membuat panjenengan agak ringan jika memutuskan sebuah keputusan yang diambil? Apakah ada itu? Ya ada. Jadi kita itu kan sebagai kepala sekolah hanya mengkoordinir dan banyak tugas-tugas yang
yang kita delegasikan ke beberapa stakeholder ya. Jadi seluruh warga sekolah ini terlibat, udah ada tupoksinya masing-masing misalkan, tupoksinya masing-masing. Jadi mulai dari wakil kepala sekolah, guru, BK, ada step, dan itu yang terlibat. Termasuk orang tua tadi yang saya katakan. Kalau yang berkenaan dengan pendanaan ya komite sepertinya. Kalau ada masalah yang ya kita ke komite, kita kirim. Bukan ada yang polisi, ada yang apa, itu bisa kita libatkan. Jadi warga sekolah dan stakeholder yang ada itu kita libatkan. Masuk Babinsa, yang berkenaan dengan lingkungan. Itu kan orang-orang yang kita mintai pertimbangan di dalam mengambil keputusan juga, sehingga nanti keputusannya itu yaitu saling berkeadilan, kemudian sama-sama enak gitu ya. Kalau lingkungan itu kadang-kadang agak lebih enak. Kalau internal itu aja diselesaikan dengan internal, murid, wali kelas, BK, kemudian sama wali murid, wali siswa, itu orang tua, itu udah selesai insya Allah. Kalau melibatkan dua belah pihak ya didatangkan dua-duanya. Jadi ya kepala sekolah itu kan tidak sendiri ya, harus tim. Kita itu kan tim bekerja sama, bersama-sama mendelegasikan masalah ini. Kalau misalnya enggak, yang bawah jangan bisa mengatasi ya sudah diatasi oleh PKPP sama wakil. Kalau berkenaan dengan masalah siswa ya wakil kesiswaan, berkenaan dengan keuangan ya masalah wakil sarana, kurikulum ya diselesaikan gitu. Ya ringan tugas kepala sekolah. Itu jadi banyak gitu. Kalau berkenaan dengan guru dan sebagainya ya kita konsultasinya ke dinas pengawas, itu gitu selesai. Jadi jangan bahwa kesuksesan kita itu ya berkolaborasi dengan semua pihak, sampai kemudian kita mengambil keputusan sendiri. Ya keputusan sendiri ya kita disalahkan kita sendiri yang nanti beban berat kita. Jadi semua perangkat kita libatkan. Itu tadi. Itu aja. Kalau coba saya analisis dari apa yang tadi Panjenengan sampaikan, kiranya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang mempermudah atau membantu Panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan? Tadi yang pertama kan bahwasanya Bapak Kepala Sekolah itu senantiasa selalu berkoordinasi kepada stakeholder yang ada, baik itu dengan wakil kepala sekolah, kemudian guru, BK, ASTIP, orang tua, apakah bahkan komite sekalipun. Dan juga tadi juga sangat luar biasa ini ada melibatkan yang dari luar, ada Babinsa dan ini masalah sosial masyarakat lingkungan yang ada, ini kan luar biasa. Baik internal maupun eksternal, kayaknya kalau di SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk ini sudah luar biasa tertata gitu. Insya Allah. Beberapa kan kita kan juga dengan kota jadi enak. Ya, gitu. Terus yang perlu digarisbawahi tadi ternyata Panjenengan juga mencoba untuk berkolaborasi, kayaknya penting gitu. Berkolaborasi untuk semuanya agar apa ya tadi keputusan yang diambil bukan atas dasar keputusan diri sendiri, tapi memang ini adalah sebuah kemufakatan, musyawarah bersama. Tentunya kan harapannya nanti efeknya kan hal yang baik yang dirasakan secara bersama. Ya. Kalau untuk pribadinya Betul. Ini luar biasa ini dari SMA Muhammadiyah 1 Nganjuk ini sudah tertata luar biasa. Baik, sebagai pamungkas Bapak, ini pertanyaan terakhir yang perlu saya sampaikan Panjenengan. Dari semua yang telah Panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Panjenengan petik dari pengalaman yang Panjenengan tadi utarakan dalam mengambil sebuah keputusan kaitan dengan dilema etika ataukah hal yang lainnya kaitan dengan kasus yang terjadi misalnya Panjenengan? Yang jelas setiap permasalahan itu harus kita analisa dulu. Analisa dulu permasalahannya di mana. Akar masalahnya ini di mana? Kalau kita bisa menentukan akar masalahnya, maka nanti solusinya baru kita menentukan solusi-solusi, opsi-opsi yang nanti diambil apa ya, di dalam solusi itu. Kalau misalkan ini bisa dampaknya begini dan sebagainya, itu kita analisa. Lalu kemudian kita
mintakan pertimbangan di rapat dengan yang terkait, misalkan Pak orang tua atau apa atau wali kelas dan sebagainya, dan itu setelah itu baru kita putuskan. Jadi ya butuh itu biar kita itu mikirnya nggak beban, kemudian meminimalisir risiko. Semakin banyak yang diajak diskusi, diajak rapat itu kan akan menemukan solusi yang apik dan membantu menjelaskan. Kalau kita sebagai kepala tidak bisa menjelaskan apik, nanti mungkin di rapat tim itu ada yang lebih bisa menjelaskan secara fleksibel, secara enak, sehingga mudah diterima dalam menangani masalah itu. Atau mungkin kalau masalahnya keputusannya ya itu tadi kembali ke berkeadilan, menyenangkan. Jadi setiap masalah itu ya diselesaikan secara jernih seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir itu harus diambil. Jadi nggak usah khusus mengambil itu, karena kalau khusus ya nanti akan timbul risiko-risiko yang mungkin akan berdampak besar. Jadi kita istilahnya bahasanya ya mengambil ikan itu jangan sampai butek airnya. Jadi harus secara pikiran jernih kita menyelesaikan masalah. Dan kalau misalnya itu ya harus berkeadilan, tidak berisiko dan tidak berdampak yang terlalu besar, nanti mudah diterima semua pihak. Kira-kira gitu Pak. Artinya pembelajaran yang panjenengan hari ini bisa petik dari pengalaman panjenengan dalam memutuskan sebuah permasalahan yang dialami di panjenengan, tentunya yang pertama adalah lebih baik dalam menganalisis dulu akar permasalahannya, kemudian setelah itu bisa mencari sebuah solusi yang bisa diambil yang terbaik tentunya, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang bisa diambil bisa melalui rapat bersama dengan orang tua, mungkin dengan guru atau yang lainnya yang terlibat, kemudian bisa memutuskan dari pertimbangan yang sudah ada, masukan-masukan yang ada kan, tentunya tetap berkeadilan, menyenangkan, tidak kemudian menjudge itu benar atau salah, kemudian tetap memperhatikan perasaan yang lainnya. Dari keputusan yang panjenengan berikan, tentunya dalam memutuskannya panjenengan senantiasa selalu berpikir jernih, tidak kemudian emosi, busa-busu, kemudian berdampak yang negatif dari apa yang panjenengan lakukan gitu. Ini luar biasa Bapak. Terima kasih Pak. Sebagai penutup terakhir Bapak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena saya secara pribadi telah diberikan kesempatan waktu luang panjenengan bisa mewawancarai, dan harapannya kesempatan yang baik hari ini saya bisa membantu mendoakan agar SMA Muhammadiyah Satu Nganjuk ke depannya di kepemimpinan panjenengan bisa lebih baik lagi, kemudian membawa anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik lagi, sukses ke depannya. Semoga itu bisa panjenengan lakukan, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan petunjuk ke depannya. Kami juga sangat terima kasih Pak Didik dikunjungi oleh guru penggerak ini. Semoga kami juga bisa ketularan dan segera nanti bisa sukses menjadi guru penggerak. Calon penggerak menjadi guru penggerak. Terima kasih Pak Andit atas waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.